Kan hadis tentang Jabir waktu dia katakan, ditanya Rasulullah SAW, apakah sudah menikah? Dia bilang iya. Janda atau perawan? Dia mengatakan perawan, janda. Kata Nabi SAW, kenapa bukan perawan sehingga engkau bisa bercanda dengannya? Maka kata dia, ya Rasulullah, aku memiliki banyak saudari-saudari dan aku khawatir nanti kalau masuk ya orang yang sebaya atau gadis bersamanya yang bukan punya pengalaman, maka antadkhul baini wa bainahunna, akan jadi masalah nanti ini. Dan memang subhanallah, teman-teman kita yang masih gadis, biasanya karena tidak punya pengalaman hidup, maka umumnya mereka akan ada masalah, kencemburuannya lebih tinggi, ya, susah ngontrol ini, ngontrol itu, jadi banyak sekali yang perlu diperbaiki. Maka Jabir bin Abdillah mengatakan itu alasannya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau itu yang kau lakukan maka bagus. Dan riwayat ini belum saya sebutkan tadi penutupannya, riwayat Imam Muslim. Innal mar'ata tungkahu ala diniha wa maliha. Ketahuilah wahai Jabir, waktu Jabir mengatakan saya nikahi janda karena saya tidak ingin memasukkan orang yang sebaya atau gadis ke saudari-saudari saya yang tidak bisa mengurus mereka. Kata Nabi SAW, fadzaka idzan. Kalau itu kau lakukan sudah benar. Lalu kata Nabi SAW, innal mar'atu tunkahu ala diniha wa maliha wa jamaliha fa'alaika bidatid din taribat yadak. Sesungguhnya wanita dinikahi, Nabi sudah tidak bahas lagi perawan jandanya, tapi karena agamanya. Dan juga bisa dengan hartanya atau kecantikannya, tapi dahulukan agamanya maka hidupmu akan tenang. Juga orang, kata para ulama, yang menikahi janda adalah mendapatkan orang yang sudah punya pengalaman hidup. Dan pengalaman hidup itu akan sangat membantu si suami untuk terawat. Sementara seseorang menikah untuk itu. Maka tadi saya bilang kalau tujuannya untuk bercanda-canda saja, banyak jalan-jalan, segala macam, ya memang begitu. Biasanya perawan nih. Tapi kalau yang mau dirawat, pulang ke rumah sudah siap makanannya, ya, tidak banyak cemburunya, segala macam, ya itu memang kejandanya. Kemudian juga, kata para ulama, janda juga bisa asja'laha an tuslihal ahwal. Ya. Janda itu bisa lebih mudah untuk memecahkan perkara-perkara. Jadi pada saat lagi ada masalah, kita lagi ada masalah, lalu kita ajak diskusi, maka dengan pengalaman hidup dia bisa diajak diskusi. Dan ini jarang sekali bisa terjadi pada gadis. Kemudian dikatakan waladaiha anat. Dia punya kedewasaan. Dan itu terjadi seperti keadaannya Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, yang sama sekali tidak pernah membantah Nabi SAW karena pengalaman hidupnya. Dan bisa mengetahui tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh Nabi SAW. Dan hikmah yang paling besar, kenapa Nabi SAW dinikahkan sama janda oleh Allah di fase Mekah, padahal fase itu dulu adalah fase yang luar biasa, berat di awal Islam. Memang butuh seorang wanita yang dewasa. Kalau Nabi SAW menikah di awal Islam bersama Aisyah, maka akan beda keadaannya. Yang sering terbawa dengan cemburu, yang sering terbawa dengan keinginan untuk jalan, untuk temani. Makanya hadis tentang Nabi SAW lomba lari sama Aisyah. Nabi SAW yang mandi bersama dengan Aisyah. Yang Nabi SAW bercanda itu dengan Aisyah. Tapi kalau yang lain, maka umumnya adalah diajak untuk bermusyawarah dan memecahkan permasalahan-permasalahan. Tentu banyak sekali, ada ulama yang menulis 15 manfaat, 20 manfaat. Apakah boleh bisa janda menikah tanpa izin orang tuanya, walinya? Nggak boleh. Haram. Tidak boleh. Jangan pernah buka pintu itu. Banyak di tengah-tengah masyarakat kita tersebar berita kalau janda boleh nikahkan dirinya sendiri. Ini pendapat yang sangat lemah dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya mengatakan janda boleh menikahkan dirinya. Tapi ini pendapat sangat lemah. Karena di pendapat yang lain Abu Hanifah sendiri juga mengatakan tidak boleh menikah. Kembali kepada hadis Nabi. Hadis yang berbunyi perempuan, wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Janda atau gadis. Dan perlu diketahui, ibu-ibu walaupun sudah janda, tidak boleh. Karena wali itu adalah apa ya? Bahasa Indonesia nggak itu bekengnya. Ya, saya di Makassar biasa pakai bahasa itu soalnya. Jadi ada orang yang akan menolong dia, gitu kan? Backing, oke. Orang Makassar bekeng katanya. Misalnya. Yang penting jelas sudah paham maksudnya. Intinya memang itu, gitu kan? Jadi wali itu fungsinya sebagai pendukung, ya, pelindung. Jadi jangan nikah tanpa. Jadi laki-laki itu subhanallah gini. Kalau ada ibu-ibu perempuan jalan bawa anak kecil laki-laki, ada penjahat mau jahatin dia lihat anak laki-laki itu dia takut. Paham ya? Jadi keberadaan laki-laki itu walaupun anak kecil besar pengaruhnya. Jadi seakan-akan ibu sudah mengatakan ini ada laki-laki di belakang saya yang akan membela saya. Itu fungsi daripada wali. Jangan nikah tanpa wali nih. Saya mau tanya, saya sudah berniat untuk berhenti bekerja dan konsentrasi di rumah sebagai istri. Tapi karena sejak awal saya sudah bekerja, kadang saya ragu dan was-was, rezeki takut berkurang untuk keperluan keluarga dan membantu orang tua. Bagaimana cara untuk memantapkan diri? Ya Ustaz, suami sudah mengizinkan saya untuk berhenti bekerja. Berhenti dulu baru fikir. Jangan fikir dulu baru berhenti. Nggak bakal berhenti tuh kalau berpikir dulu. Berhenti dulu. Ini makan nih, asyik enak gitu kan, tapi sudah kenyang. Berhenti dulu baru berpikir. Kalau kita berpikir, sayang nih, habisin, aduh sampai nggak bisa nafas nanti.
Jadi kalau ada sesuatu yang mau diambil sebuah keputusan dan jelas itu salah, gitu kan? Dan yang kita ambil keputusan setelahnya lebih baik, berhenti dulu, ambil dulu keputusan. Kerja di bank konvensional riba, berhenti dulu, baru berpikir jalan keluarnya. Jangan tetap di situ, nggak bisa. Karena nggak ada udzur untuk bisa tinggal di situ kan? Maka bertawakal kepada Allah, berhenti, jangan ragu. Siapa yang bertawakal kepada Allah dalam surah At-Talaq ayat 3, maka Allah jadi pencukup baginya. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir masalah rezeki kurang.